Perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, senantiasa diwarnai dengan berbagai gangguan, ancaman, dan hambatan. Untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan serta sikap bela negara sangat penting dimiliki oleh setiap warga negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan bela negara. Tujuan bela negara yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan bela negara yang kedua adalah melestarikan budaya Indonesia. Tujuan bela negara yang ketiga adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan negara yang keempat adalah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tujuan negara yang terakhir adalah menjaga identitas dan integritas bangsa serta negara. Nah, dalam hal ini, bela negara itu setiap tahun diperingati pada tanggal 19 Desember. Di sisi lain, bela negara juga bertujuan untuk mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencegah ancaman yang masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam, karena ancaman itu ada yang bersifat dari eksternal maupun dari internal. Bela negara sendiri adalah sifat yang muncul dari dalam diri. Jadi, marilah sebagai generasi muda dan sebagai ASN kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan lagi upaya kita untuk memiliki jiwa bela negara yang kuat. Selanjutnya, penjelasan mengenai fungsi bela negara. Yang pertama adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer, seperti terorisme, radikalisme, wabah penyakit, dan lain-lain. Fungsi bela negara yang kedua adalah menjaga keutuhan wilayah negara. Seperti kita tahu, Indonesia 2 kali kehilangan wilayah. Yang pertama adalah Timur Timur di tahun 99. Yang kedua adalah Pulau Sipadan dan Legitan di tahun 2002. Yang ketiga, fungsi dari bela negara adalah merupakan panggilan sejarah. Bela negara merupakan panggilan sejarah bangsa, dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan generasi penerus yang telah disatukan oleh nilai-nilai Pancasila. Kewajiban bela negara adalah implementasi dari tindakan nasionalisme dan patriotisme guna mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Dan yang terakhir, fungsi dari bela negara adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Bela negara tidak hanya mengangkat senjata, bela negara tidak harus menjadi tentara. Bela negara dengan cara kita lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara dengan potensi yang kita miliki. Bagian keempat adalah konsensus dasar
berbangsa dan bernegara. Pertama, ada Pancasila, yaitu pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda. Yang kedua, Undang-Undang 1945. Konstitusi sumber hukum tertinggi di Republik ini adalah Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan negara Republik Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keempat adalah NKRI. Sejak pertama kali diproklamirkan negara Indonesia, NKRI menjadi negara yang berdaulat yang dipimpin oleh presiden dan kedaulatannya oleh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi A. Cinta tanah air. Indikator 1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. 2. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 6. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator 1. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. 2. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. 5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. C. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator 1. Paham nilai-nilai dalam Pancasila. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. 5. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. 5. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. E. Kemampuan awal bela negara. Indikator 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatannya.